Pernahkah kita membayangkan bahwa bahan bakar yang digunakan kendaraan setiap hari dapat berasal dari kelapa sawit? Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan ketidakpastian harga minyak dunia, Indonesia terus berupaya mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Selama bertahun-tahun, sebagian kebutuhan energi nasional masih bergantung pada pasokan minyak dari luar negeri. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia dan berbagai perubahan ekonomi global. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai sumber energi alternatif. Salah satunya adalah program biodiesel B50. Biodiesel B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbahan dasar minyak kelapa sawit dan 50% solar konvensional. Melalui program ini, pemerintah berupaya memanfaatkan sumber daya dalam negeri untuk mendukung ketahanan energi nasional. Sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan biodiesel. Minyak sawit yang dihasilkan dari perkebunan kemudian diolah menjadi bahan bakar yang dapat digunakan pada berbagai sektor transportasi dan industri. Dari sisi ekonomi, kebijakan biodiesel B50 menawarkan sejumlah manfaat. Penggunaan B50 dapat membantu mengurangi impor bahan bakar minyak, menghemat devisa negara, serta meningkatkan permintaan terhadap komoditas sawit. Selain itu, meningkatnya aktivitas industri sawit juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam perspektif ekonomi politik, sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari manfaat ekonominya saja. Kebijakan juga berkaitan dengan kepentingan, kekuasaan, dan distribusi keuntungan di antara berbagai pihak yang terlibat. Di satu sisi, biodiesel B50 dianggap mampu memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan nilai tambah komoditas sawit Indonesia. Namun di sisi lain, perluasan perkebunan sawit sering dikaitkan dengan berbagai persoalan seperti deforestasi, kerusakan lingkungan, dan konflik lahan dengan masyarakat di beberapa wilayah. Selain itu, muncul pula perdebatan mengenai siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari kebijakan ini. Apakah manfaat tersebut dapat dirasakan secara merata, atau justru lebih banyak menguntungkan kelompok industri tertentu? Dalam situasi seperti ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Negara harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada, mulai dari kebutuhan energi nasional, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat. Melalui perspektif ekonomi politik, kita dapat melihat bahwa kebijakan energi bukan hanya tentang teknologi dan bahan bakar. Kebijakan energi juga berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta arah pembangunan atau negara. Pada akhirnya, biodiesel B50 dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia. Namun keberhasilannya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan produksi energi semata. Keberhasilan tersebut juga bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Karena itu, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah biodiesel B50 benar-benar menjadi solusi energi masa depan Indonesia? Ataukah kebijakan ini masih menyisakan berbagai tantangan yang harus terus diperhatikan? Terima kasih.